Luar biasa, inilah peristiwa hebat yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu, di malam yang tenang, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, terjadilah banyak peristiwa besar yang menakjubkan. Munculnya peristiwa menakjubkan ini terjadi ketika mengiringi detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tepat di malam ke-12, Siti Aminah menyaksikan fenomena aneh menjelang persalinannya di rumah. Beliau mencoba menatap langit malam yang sangat cerah dan tidak ada cuaca mendung sedikitpun. Siti Aminah kemudian menangis meratapi dirinya sendirian di rumah dan tidak ada yang menemani. Di malam itu posisi kakek Rasulullah Abdul Muthalib sedang beribadah di Ka'bah. Namun, Allah tidaklah membiarkan ibunda Rasul itu bersedih terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus 4 wanita mulia untuk menemani persalinan kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Asyah binti Muzahim, dan Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, Siti Aminah ditemani keempat wanita tersebut saat melahirkan Rasulullah SAW. Usai melahirkan sang Rasul, sesaat kemudian terjadilah peristiwa aneh yang menakjubkan. Pada malam itu, Arsy bergetar sangat kencang dan super hebat. Langit-langit di angkasa dipenuhi semerbak cahaya yang sangat terang benderang. Inilah tanda-tanda alam semesta benar-benar bahagia menyambut kelahiran Nabi akhir zaman yaitu Rasulullah SAW. Di waktu itu juga, terjadi peristiwa aneh di kota suci Makkah. Peristiwa dahsyat ini menimpa Baitullah atau Ka'bah. Kondisi Ka'bah waktu itu mengalami guncangan yang berturut-turut. Bangunan Ka'bah bergetar selama 3 hari karena begitu bahagia menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena guncangan Ka'bah yang cukup kuat, maka membuat patung-patung berhala di sekitarnya berjatuhan, pecah, dan hancur. Kejadian tragis dan menakutkan juga menimpa orang-orang kafir ketika kelahiran sang Nabi. Di antaranya, banyak gereja di negeri Buhairah yang roboh dan hancur. Api-api Tuhan sesembahan orang kafir Majusi juga akhirnya mati dan padam seketika. Hal ini membuat mereka syok karena Tuhan yang mereka sembah telah lenyap dan kabur entah kemana. Selain itu, istana kerajaan Kisra juga hancur karena guncangan gempa yang sangat dahsyat. Kejadian aneh lainnya tidak hanya dialami manusia saja, tetapi juga dialami bangsa jin. Waktu kelahiran Nabi Muhammad, para jin tidak bisa mengintip dan mencuri informasi dari langit. Hal ini sungguh aneh, padahal selama ini mereka biasa dan leluasa bisa mencari dan mencuri berita serta informasi terupdate dari langit. Namun ketika hari kelahiran sang Nabi, program liputan mereka akhirnya rusak dan gagal total. Padahal klien mereka dari komunitas dukun dan tukang sihir sudah menanti-nanti. Sejak saat itu, memang penjagaan langit benar-benar sangat ketat. Para malaikat diutus Allah untuk memperketat penjagaan langit dari penyusup-penyusup makhluk laknat. Di mana ketika ada jin dan setan hendak mencuri informasi dari langit, maka para jin setan itu akan langsung diserang menggunakan panah-panah api yang sangat panas. Hal ini memang untuk membentengi dan mengamankan data informasi yang ada di langit. Kemudian, ketika para jin setan ditolak dan diusir dari langit, maka mereka lalu berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada komandan mereka yaitu Iblis laknatullah alaih. Mendengar keluhan rakyatnya, kemudian Iblis memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tahu tentang kondisi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mereka lalu keliling dari bumi barat hingga timur. Kemudian, akhirnya mereka mengetahui sebabnya yaitu adanya bayi yang baru saja lahir di kota Makkah. Bayi itu sungguh istimewa karena dikelilingi para malaikat. Dari tubuh bayi itu mengeluarkan seberkas cahaya terang yang memancar hingga ke langit. Para malaikat juga beriringan memberi salam kepada si bayi yang kelak akan memimpin umat. Kemudian info ini disampaikan kepada komandan setan. Iblis sangat syok dan stres setelah mendengar kabar itu. Pasalnya telah lahirlah sang Rasul mulia yang kelak akan menambah dan membuat rahmat manusia berlimpah. Inilah penyebabnya, inilah biang kerok sebab jin dan setan dilarang memasuki langit. Inilah yang menjadikan mereka dihalang-halangi mencuri informasi dari langit. Subhanallah, Rasulullah lahir juga dengan disambut oleh kawanan burung-burung yang elok dan bercahaya. Cahaya dari burung ini mampu menerangi ruangan yang berada di rumah Siti Aminah. Burung-burung ini juga memberi salam kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Hal menarik lainnya saat Rasulullah lahir adalah kondisi beliau yang sudah berkhitan sunat. Tentu ini adalah keajaiban yang tidak pernah dialami dan terjadi pada bayi-bayi lainnya selama ini. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau langsung berstatus menjadi anak yatim. Pasalnya sang ayah sudah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa bayinya, ibunda Nabi mengasuhkannya kepada Siti Halimah untuk disusui. Dan di waktu itu pula terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Ketika Siti Halimah membuka kain penutup Nabi, subhanallah, terpancarlah cahaya indah dari wajah bayi Rasulullah itu. Hal ini membuat Siti Halimah kagum, karena baru pertama kali mendapatkan bayi yang super canggih dan luar biasa. Saat Siti Halimah menyusui sang Nabi, air susunya mengalir dengan deras. Kebahagiaan dan keberkahan banyak berdatangan ketika mengasuh Rasulullah. Di antaranya unta kurus yang mereka tumpangi saat itu juga menjadi gemuk, semangat, dan kuat saat melakukan perjalanan. Hal ini sungguh aneh bila dibandingkan masa sebelum Siti Halimah mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini, hendaknya kita selalu mengenang akan perjuangan besar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang terpenting adalah mari kita selalu membiasakan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa dan mampu meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin.